Ibunda Cheng Shaoshang tetap bersikeras memisahkan pertunangan putrinya dengan tuan muda Lao Yao. 我不能看着娘娘往火坑里跳，我是定然不会同意的。 Saudara iparnya, Nyonya Sun Hua, menyarankan agar membiarkan dua sejoli itu untuk berjalan-jalan dengan kereta kuda ke pegunungan teh agar keduanya bisa memahami karakter satu sama lainnya. Sementara itu, hubungan Cheng Shaoshang dan tuan muda Lao Yao sendiri semakin dekat. Keduanya sepakat tidak akan berpisah meski Nyonya Yuan Yi tetap tidak menyetujui hubungan mereka. Keesokan harinya, Cheng Shaoshang dan tuan muda Lao Yao bepergian ke pegunungan dengan kereta kuda. Di sepanjang perjalanan, Cheng Shaoshang memainkan serulingnya. Seorang petani yang tak lain adalah guru Huang Fuyi, mantan tunangan bibi kedua Cheng Shaoshang, mengenali lagu yang dimainkan Cheng Shaoshang. Dia dekati Cheng Shaoshang dan mengajaknya berkenalan. 老夫黄甫仪， 小女陈少商。 Karena langit mendung, guru Huang menyarankan keduanya menginap di perumahan yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Tak disangka di tempat itu sudah ada Jenderal Ling Puyi dan juga Yuan Sanjian. Dengan wajah polosnya, tuan muda Lao Yao mengabarkan pada keduanya bahwa dia akan menikahi Cheng Shaoshang. Yuan Sanjian agak terkejut mendengar berita ini, tapi tidak dengan Jenderal Ling Puyi yang memang sudah mengetahui hubungan mereka berdua. Agar bisa lebih dekat dengan Cheng Shaoshang dan kebetulan hujan semakin deras disertai dengan petir, Jenderal Ling Puyi menawari Cheng Shaoshang untuk menginap di vilanya dengan diantar dengan keretanya. Di dalam kereta, Cheng Shaoshang merasa heran kenapa ada bekas panah yang pernah dicabutnya dari tubuh Jenderal Ling Puyi. Sesampai di villa Jenderal Ling Puyi, entah karena takut atau apa melihat cara bicara dan gaya Jenderal Ling Puyi yang sangat kaku, Cheng Shaoshang terlihat sengaja menghindar untuk bertatap muka langsung dengan Jenderal Ling Puyi. Di aula villa secara terpisah, Yuan Sanjian menginterogasi tuan muda Lao Yao tentang bagaimana bisa dia mengenal dan akhirnya bertunangan dengan Cheng Shaoshang. Dia pun akhirnya sebal mengetahui bahwa selama ini Lao Yao terus mengikuti Cheng Shaoshang hingga terbangun chemistry antara keduanya. Dia pun tidak menyangka bahwa Cheng Shaoshang pernah mengobati luka Jenderal Ling Puyi dan ini membuat keduanya saling mengenal. Untuk mengacaukan pikiran Lao Yao, Yuan Sanjian mengatakan agar tidak tertipu dengan kecantikan dan trik Cheng Shaoshang. Di malam harinya, Cheng Shaoshang berjalan memasuki ruang makan dengan sangat anggun hingga membuat tuan muda Lao Yao, Jenderal Ling Puyi, dan tentunya Yuan Sanjian terpukau melihatnya. Di malam itu, keempat pemuda-pemudi itu dipaksa mendengarkan cerita guru Huang tentang kisah tuan muda dari keluarga terpandang yang meninggalkan tunangannya untuk menolong seorang gadis yatim piatu karena ingin membalas budi ayah si gadis yang tak lain adalah pengawal pribadi sang tuan muda. Awalnya ketiganya hanya mendengarkan cerita sang guru. Tapi lama-lama ketiganya terlibat dalam perdebatan yang seru tentang sikap apa yang harusnya diambil seandainya mereka menjadi sang tuan muda. Jenderal Ling Puyi menjawab bahwa dia akan memilih menolong tunangannya. Demikian juga dengan tuan muda Lao Yao. Meski jawaban keduanya kurang lebih sama, Cheng Shaoshang jelas menunjukkan sikap mesranya hanya pada kekasihnya, tuan muda Lao Yao. Dan ini jelas membuat Jenderal Ling Puyi dan Yuan Sanjian cemburu. Seusai makan malam, Jenderal Ling Puyi berusaha mendekati Cheng Shaoshang dengan menawarinya mantel, tapi ditolak oleh Cheng Shaoshang. Belum mau menyerah, Jenderal Ling Puyi bertanya langsung pada gadis pujaannya itu tentang keputusannya menikah dengan tuan muda Lao Yao. Belum sempat Cheng Shaoshang menjawab, tuan muda Lao Yao memanggilnya dan memberinya mantel. Tentu saja Cheng Shaoshang menerima uluran mantel tuan muda Lao Yao dan sikap Cheng Shaoshang ini lagi-lagi membuat kecewa Jenderal Ling Puyi.
Pagi harinya, terlihat Jenderal Ling Puyi mengantarkan Cheng Shaoshang ke depan pintu gerbang vilanya. Tak lama kemudian, Tuan Muda Lao Yao datang dengan kereta kudanya untuk mengajak Cheng Shaoshang pulang kembali ke Kabupaten Hua. Keesokan harinya, Cheng Shaoshang bersama dengan kedua orang tuanya bertolak kembali ke kota Ruyang. Tuan Muda Lao Yao dengan menaiki kudanya mengikuti di belakang kereta kuda Cheng Shaoshang. Sementara di tempat lain, Jenderal Ling Puyi tengah mengunjungi ibundanya Nyonya Hua Junhua di kediamannya. Sangat disayangkan, Nyonya Hua Junhua sama sekali tidak mengingat Jenderal Ling Puyi adalah putra kandungnya dikarenakan penyakit gila yang dideritanya karena suaminya, Ling Yi, meninggalkannya demi menikahi wanita lain. Tak lama kemudian, Ling Yi, ayah Jenderal Ling Puyi, tiba. Melihat kedatangan suaminya, Nyonya Hua Junhua langsung emosi karena teringat sakit hatinya terhadap suaminya itu. Terpaksa, Nyonya Hua Junhua dikembalikan ke kamarnya. Melihat putranya berdiri di hadapannya, Ling Yi memperingatkannya agar tidak meneruskan penyelidikannya tentang penyelundupan senjata karena hal ini akan membahayakan dirinya sendiri. Dia juga mengingatkan bahwa saat ini Fan Chang telah berhasil melarikan diri dari penjara dan ini menambah rumit masalah yang harus dihadapi Ling Puyi. Karena Fan Chang kabur dari penjara, pintu gerbang kota Ruyang dijaga dengan ketat oleh para prajurit istana. Semua orang wajib diperiksa. Akibatnya terjadilah antrian panjang di pintu gerbang. Rombongan Jenderal Cheng Xi yang hendak memasuki kota juga tidak luput dari antrian untuk diperiksa. Jenderal Cheng Xi sendiri sempat memohon dibukakan jalan untuknya karena dia jelas adalah seorang jenderal kerajaan. Tapi ternyata kedudukannya yang disandangnya saat ini belum cukup untuk meyakinkan para prajurit penjaga gerbang istana. Kebetulan sekali saat itu Jenderal Ling Puyi beserta pasukannya hendak keluar istana. Dia melihat Jenderal Cheng Xi kesusahan memasuki istana. Segera dia dekati rombongan Jenderal Cheng Xi dan istrinya. Kemudian dia berikan hormat pada keduanya dan kemudian dia mendekat pada Cheng Shaoshang, menyapanya dan menanyakan kabarnya. Cheng Shaoshang menjawab sapaan Jenderal Ling Puyi sekaligus menanyakan perihal luka di dadanya. Melihat keakraban antara Jenderal Ling Puyi dan Cheng Shaoshang, Jenderal Cheng Xi dan istrinya jelas kaget. Mereka pun mulai curiga dengan perhatian yang ditunjukkan Jenderal Ling Puyi pada putrinya selama ini. Dengan bantuan Jenderal Ling Puyi yang bersedia membukakan pintu gerbang kota Ruyang, akhirnya rombongan Jenderal Cheng Xi bisa memasuki kota Ruyang. Jenderal Cheng Xi sangat berterima kasih atas bantuan Jenderal Ling Puyi ini. Sementara Cheng Shaoshang sendiri hanya bisa melihat Jenderal Ling Puyi dari balik tirai kelambu keretanya. Sesampainya di rumah, Cheng Shaoshang langsung diinterogasi oleh ibunya tentang hubungannya dengan Jenderal Ling Puyi. 见了什么人？说林部第几次是多少次啊？也就3、7、8回吧。你与那个林将军， Ayah dan ibunya yakin bahwa Jenderal Ling Puyi menyukainya. 林不疑心悦。 Oleh karenanya, mereka meminta Cheng Shaoshang untuk mempertimbangkan keputusannya untuk menikah dengan Tuan Muda Lao Yao. Meski diingatkan berkali-kali tentang betapa bahayanya masuk lingkungan keluarga Lao, Cheng Shaoshang tetap kekeh pada pemikirannya bahwa tidak ada pria sebaik Lao Yao yang mau menikah dengannya. Meski Jenderal Ling Puyi menyukainya, tapi yang mau meminangnya saat ini terbukti adalah Lao Yao, bukan Ling Puyi. Jadi, menurut Cheng Shaoshang, kemungkinan besar takdir telah menentukan bahwa jodohnya memang Lao Yao, bukan Ling Puyi. Melihat betapa keras kepalanya putrinya itu, Nyonya Yuan Yi hanya bisa menangis di pelukan suaminya. Sementara itu di istana, Kaisar terlihat gusar memikirkan putra angkatnya Ling Puyi. Kenyataan bahwa wanita idaman putranya itu telah bertunangan dengan pria lain membuat Kaisar takut kalau Ling Puyi semakin enggan untuk menikah. Dia pun curiga, jangan-jangan kaburnya Fan Chang ada hubungannya dengan orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan nama Ling Puyi. Namun demikian, dia tetap percaya bahwa Ling Puyi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di suatu malam, terlihat Fan Chang tengah dikepung oleh segerombolan orang bercadar hitam. Sepertinya dia hendak dihabisi oleh orang-orang itu.
Namun belum sempat Fan Chang dieksekusi, Jenderal Ling Puyi lebih dulu menancapkan pedangnya ke leher pria yang hendak menghabisi Fan Chang. Jenderal Ling Puyi menghabisi orang-orang berbaju hitam itu dengan tanpa ampun. Sementara itu, di kediaman Jenderal Cheng Xi, Nyonya Yuan Yi terlihat sakit parah karena memikirkan pertunangan putrinya dengan tuan muda Lao Yao. Dia sebal pada putrinya itu karena kekeh bertunangan dengan Lao Yao. Saking sebalnya, Nyonya Yuan Yi menolak untuk dirawat putrinya sendiri dan memilih untuk dirawat oleh keponakannya sendiri, Cheng Yang. Tak lama kemudian, Jenderal Wan dan putrinya Qi datang untuk menjenguk Nyonya Yuan Yi. Pada kesempatan itu, Qi menanyakan alasan kenapa Cheng Shaoshang tertarik untuk menikah dengan Lao Yao. Di sini bisa dipahami bahwa Cheng Shaoshang ini menyukai pria yang nurut dengannya, bisa melayaninya, dan menemaninya sepanjang saat. Ya, pantas saja guys, Cheng Shaoshang tidak tertarik dengan seorang Jenderal Ling Puyi karena semua sifat itu jelas tidak ada di diri Ling Puyi. Sementara itu, dari kejauhan, Nyonya Yuan Yi dan suaminya mengamati tingkah laku putra-putrinya. Sejenak mereka menyadari bahwa putra-putra mereka perlu seorang guru yang bisa mengajarkan kebijakan. Surat permintaan guru dari keluarga Jenderal Cheng Xi terdengar oleh Yuan Sanjian. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa lebih dekat dengan Cheng Shaoshang dengan menawarkan diri menjadi guru di keluarga Jenderal Cheng Xi. Keinginannya semakin besar ketika dia melihat Lao Yao bertamu di rumah Jenderal Cheng Xi dengan mengajak ibundanya. Iya, Nyonya Lao menemui Nyonya Yuan Yi untuk menunjukkan keseriusannya melamar Cheng Shaoshang. Namun di kesempatan ini, Nyonya Yuan Yi sengaja menampakkan rasa tidak sukanya. Tak berapa lama, seorang pelayan mengabarkan bahwa ada seorang tamu agung yang hendak bertamu. Siapakah itu? Wajah Cheng Shaoshang terlihat cemberut memandangi sang tamu agung yang tidak lain adalah Yuan Sanjian. Di hadapan Jenderal Cheng Xi, Yuan Sanjian mengutarakan bahwa dia berniat menjadi guru di keluarga Cheng. Mendengar ini, Cheng Shaoshang jelas berusaha mati-matian untuk menggagalkan keinginan Yuan Sanjian untuk masuk di lingkungan keluarganya. Dia menyarankan agar kakak Lao Yao lah, yaitu Lao Ben saja yang ditunjuk menjadi guru keluarganya. Tapi tentu saja segala omongan Cheng Shaoshang ini kalah dengan omongan licik Yuan Sanjian. Jenderal Cheng Xi dan istrinya kembali curiga kenapa guru sekelas Yuan Sanjian bersedia menjadi guru di keluarga mereka. Kembali mereka menginterogasi Cheng Shaoshang, tapi kali ini terlihat Cheng Shaoshang sangat tidak suka dengan orang satu ini. Sementara itu, di Istana Negara, Jenderal Ling Puyi memberi laporan tentang kasus yang ditanganinya pada Kaisar Wen. Menurutnya, ada kemungkinan keterlibatan Pangeran Yong pada kasus ini. Kaisar awalnya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ling Puyi. Tapi setelah dia tahu bahwa keterlibatan sahabatnya ini tidak lain karena ingin menutupi perbuatan bejat putranya, yaitu Pangeran Xiao, Kaisar menjadi berubah pikiran. Kaisar tambah kaget begitu Jenderal Ling Puyi memberitahunya bahwa kemungkinan besar Jenderal Kavaleri He Yong juga akan dilibatkan oleh Pangeran Xiao dalam rencana pemberontakannya, karena saat ini Pangeran Xiao berhasil menikahi putra Jenderal He Yong, yaitu He Yojun. Kaisar pun segera memerintahkan Jenderal Ling Puyi agar bertindak cepat mengatasi rencana makar Pangeran Xiao ini. Nyonya Yuan Yi mengajak putrinya Cheng Shaoshang untuk bertandang ke kediaman keluarga Lao. Dia sengaja mengajak putrinya ke sana agar bisa melihat sendiri dan merasakan betapa lemahnya kedudukan keluarga Lao Yao di lingkungan keluarga besarnya itu. Dan benar, selama bertamu di sana, tampak betapa berkuasanya Nyonya pertama Lao. Dia terlihat sudah terbiasa menindas dan mempermalukan Nyonya kedua Lao yang tidak lain adalah ibunda Lao Yao di hadapan tamunya. Melihat ini, jelas Cheng Shaoshang tidak bisa tinggal diam. Beberapa kali dia menekel perkataan bibi pertamanya itu dan terlihat Nyonya pertama Lao tidak menyukainya. Nyonya Yanji, istri Lao Ben, membenarkan posisi lemah keluarganya. Tapi hal ini malah membuat Cheng Shaoshang semakin bertekad bahwa dia akan membela keluarga Lao Yao jika dia sudah masuk keluarga ini. Lao Li mendengar pembicaraan Cheng Shaoshang dan Nyonya Yanji, dan ini menyulut perselisihan di antara mereka.